Selamat malam, jumpa lagi di Podcast One, podcast bersama kawan-kawan di program Obrak-Abrik, obrolan bareng tentang musik. Narasumber kali ini seperti yang kemarin saya janjikan, yaitu adalah seorang musisi yang malang melintang sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini. Beliau tetap menjaga eksistensinya sampai dengan saat ini. Salut banget sih. Kita perkenalkan Ahmad Rifana Rijaldi, orang banyak menyebutnya Armed. Apa kabar, Pak? Baik. Gimana, Don? Dari tahun 1900 udah turun di jalanan, Pak. 1990. Udah jalanan. Waktu itu di usia umur berapa, Pak? Di usia, kalau suka dengan musik ya, metalnya dari SD. Dari SD kelas 4 lah gitu. Kelas 3 kelas 4 udah suka. Kalau nongkrong sama teman-teman tahun 90-an itu di tahun 93-an lah, 93 94. Sampai dengan saat ini berusaha mempertahankan eksistensi. Ini hese anjing nyebut eksistensi. Bab, nongkrong dulu apa main band dulu, nongkrong dulu apa bareng tuh waktu itu? Barengan kalau nggak salah bareng. Jangan nggak salah tuh. Tapi kalau nggak coba salah diingat kembali. Kalau diingat kembali. Waktu itu pertama bikin band itu sama si Ape yang dulu itu Brother Again Brother. Sekarang. Yang sekarang Brother dulu itu nama bandnya Mesin Jahit. Mesin Jahit. Mesin Jahit dulu kita itu sempat bawa covering dulu lah gitulah. Di era nongkrong itu musik yang paling hype tuh yang di tongkrongan yang paling sering didengar teh apa? Oh, flashback dulu ya sebelum kita bikin apa? Bikin band? Bikin Mesin Jahit itu kita SMP udah bikin band. Kalau nggak salah nama bandnya Karedok kalau nggak salah. Karedok. Udah ambil dari mana tuh Karedok? Kok bisa sih? Dulu itu di Cikujang tuh ada nama bandnya Lotek. Pak Armed juga? Bukan. Band Cikujang dulu, si Oji, si Ugan gitu dulu tuh. Jadi ceritanya ngikut-ngikutin. Ngikut. Oh iya, nggak ada band regenerasinya, bikinlah band Cikujang namanya Karedok. Oh jadi Lotek dulu. Lotek tiarap. Karedok lah. Oh bareng. Cuman waktunya aja sedikit berbeda mungkin ya. Kita dulu bawain band-band rock alternatif gitu kayak Nirvana, Silverchair, Pearl Jam kayak gitu. Jadi nggak langsung ke musik keras enggak? Enggak. Loh teman-teman, Papap tuh nggak langsung sedet metal sekarang tahu? Proses ya. Berarti emang dari dulu tidak langsung ke musik keras ya? Enggak. Ini juga sebenarnya Silverchair itu Soundgarden Pearl Jam musik keras menurut saya. Maksudnya tempo yang dimainkan tidak secepat band bapak yang sekarang nih. Tidak blast beat ya. Yang tidak ngaguruh-guruh amat gitu kayak gitu. SMP dulu. Dulu kan pada di eranya itu band yang covering Silverchair itu keren banget gitu pada eranya. Belum sempat bikin kepikiran bikin lagu, emang kita masih kanak-kanak dulu ya, masih SMP umur 14 tahun 13 tahunan lah. Umur 14 tahun SMP udah ngedengerin band barat ya? Band barat. Silverchair, Pearl Jam, Soundgarden, apalagi ya The President of United of America kayak gitu. Nggak tahu siapa. The Popeye. Nggak tahu juga. Green Day juga pernah. Green Day oke. Nah itu kan nggak gampang untuk mendengarkan itu. Maksud nggak gampang tuh, cara mudah untuk mendengarkan saat itu apa sih Pak? Beli kaset pitanya atau dari temen nih dipinjemin kasetnya? Saya biasanya kadang suka sendiri, kadang lihat teman-teman juga gitu kan. Maksudnya lihat teman-teman juga, kalau di teman-teman banyak yang suka, kalau saya nggak suka saya nggak ikutin gitu. Jadi pilih udah dari dulu udah pilihan nih. Udah nggak gampang ini. Udah ada tanda-tanda idealisnya lah gua gitu. Emang sih kalau Papa terkenal banget dengan idealisnya.
Dan jadi kalaupun kata teman-teman banyak yang suka, gue ikutin dulu. Kalau selera teman-teman masuk ke kuping gue ikutin. Kalau enggak, ya enggak gue ikutin gitu doang. sesimpel itu sih, Simpel. sesimpel itu ya. Lanjut lagi ke awal tertarik di musik hardcore nih. Hardcore. Karena orang mengaitkan hardcore di Sukabumi nih ya. Riset saya ke beberapa teman-teman, asal muasal musik hardcore di Sukabumi tidak lepas dari sosok Pak Armen. Ini gimana sih Pak? Nah, Musik hardcore tuh? masuknya budaya hardcore di Sukabumi Nah, itu, lebih tepatnya masuk budaya hardcore di Sukabumi itu sebenarnya agak kebalik justru. Kembali. Maksudnya kebalik tuh seharusnya adanya movement musik independen khususnya underground itu harusnya sebelum hardcore itu punk dulu kan di mana-mana juga. Kalau di Sukabumi terbalik menurut saya. Hardcore dulu baru punk rame. Nggak tahu itu kulturnya udah begitu. Tanya aja sama teman-teman yang lain. Baru punk rame gitu. Prosesnya gimana sih Pak waktu itu? Dulu itu saya suka nongkrong sama Pak Kumpai di Liming juga. Itu tahun 95 itu saya udah sama Kumpai. Dulu zaman mesin jahit. Nah, itu Nongkrong kayak gitu, nongkrong di jalanan. Di Liming dulu itu kan sama Abah Opik juga. Sadar Pak. Tiap nongkrong sadar. Nah, dulu zamannya emang lagi pada zamannya begitu. Walaupun sekarang enggak, tapi tetap apa yang apa yang buruk pun pernah dilakukan pada saat itu. Jangan pelit lah punya kehidupan itu, harus punya masa lalu yang kelam gitu. Dulu tuh nggak apa-apa lah begitu. Jangan ke depan, jangan diulang lagi yang kejadian-kejadian dulu gitu kan. Namanya juga ABG. Betul. Lanjut masih di hardcore nih Pak. Bisa jadi band pertama bukan sih si Threat of the Fat? Oh enggak. Ada dulu sebelumnya. Ada Bolong Pak Erik. Pak Erik yang sekarang masih ada. Di tahun Itu tahun 96 kalau nggak salah. Tahun Bolong. 96. 96 Bolong. Dan di tahun tersebut teh gigs teh udah mulai banyak ya. Banyak sih enggak, mulai tumbuh. Mulai tumbuh pertama gigs menurut angkatan saya ya 96, tapi sebelum 92 sebenarnya udah ada teman-teman dari Liming, dari teman-teman Gacik dulu kayak Kumpai sempat bikin. Tapi waktu saya terjun ke tongkrongan itu 96 lah, 98 kalau nggak salah, Asep Kansa yang bikin. Reformasi dong. Di era reformasi dong. 98-an kalau nggak salah. Setelah itu Sahriel Infinity Pet bikin juga. Setelah Asep Kansa, terus Sahriel bikin juga Sukabumi Balata kalau nggak salah. Itu pertama mungkin ya, mulai belum begitu dikenal kayak dulu. Bener-bener barbar gitu kan kita. Barbar kayak gimana nih? Maksudnya setiap di festival dulu itu menurut orang awam kita itu liar, pasti ada keributan. Tapi pada dasarnya itu selesai saat itu juga. Selesai. Tapi tidak bisa dipungkiri kayak keributan itu akan pasti ada. Iya, pasti ada karena mereka belum mengenal budaya kita yang sesungguhnya gitu kan. Makanya anak-anak sekarang itu lebih enak ya. Lebih enak sekarang. Musik kita udah banyak gampang diakses. Zaman dulu cara mengakses musik tuh kayak gimana, Pap? Lewat flyer, lewat tempelin pamflet di pinggir jalan. Cara yang paling handphone dulu nggak ada, dulu gadget belum ada. Media promo yang paling bagus itu ya kita door to door, pasang-pasang flyer di pinggir jalan. Sempat bikin album juga kan, TOF? Sempat dari tahun 98 bikin demo, bukan kalau nggak salah, ini mah benar bikin demo di studio Ripos 40124 miliknya Richard Mater Mas Band. Saya STM kalau nggak salah itu waktu zaman sekolah kita udah bikin demo. Beda banget sama yang sekarang bikinnya pun ya. Ceritain dong beda. Sedikit. Dulu tuh rekaman zaman tahun itu kayak gimana sih? Zaman DAT pakai kaset. Demonya nggak track, di live juga. Live di live aja langsung.
Yang jelas salah nggak bisa diulang kan? Nggak bisa. Kalau salah ngulang dari awal. Nggak sistem tambal-tambal kayak sekarang. Bangga gak sih Pap ada di tahun tersebut Pap? Lumayan itu juga lah sebuah perjalanan mungkin ya. Lika-liku Sebuah kehidupan. perjalanan buat diskografi kita juga, bahwa di Skawi itu pernah ada band hardcore Truth of the Fake gitu kan. Kita proses dari awal sampai kita akhirnya bikin recording yang baik dan benar gitu di Dialog Studio di Bandung. Di Dialog Studio Bandung. Tetap mekanisme yang dipakai analog. Enggak, itu udah track. Udah track. Nah, yang udah mulai ada perkembangan nih. 2003 kalau nggak salah itu. 2003 karena mau bikin split sama 6 band gitu yang rilis tuh no label kalau nggak salah, no label record. Persiapan mau bikin split, satu kaset itu ada 6 band kalau nggak salah, ada Chaotic School, Truth of the Fake. Apalagi ya, aduh lupa lagi saya. Pokoknya satu kaset 6 band yang rilis no label. Kita recording ada di situ. Terus setelah itu kita ngelamar lagi juga ke label-label gitu, kayak ke Hema Suara, ke Musika untuk ikut Metallic Clinic. Kita awalnya iseng masukin ke Metallic Clinic yang Truth of the Fake. Enggak, sorry. Metallic Clinic itu apa sih Pap? Boleh dijelasin ke teman-teman? Metallic Clinic itu kompilasi band-band cadas Indonesia yang seluruh tanah air. Seluruh Indonesia, seluruh tanah air yang dinaungi oleh Rotor Pop sama Mega Suara sama Musika. Berarti nggak gampang kan untuk masuk ada di sini? Iya, kuratornya rada berat. Kuratornya. Makanya saya nggak, waktu saya kirim demo ke untuk Metallic Clinic, anak-anak nggak ngarep sebetulnya. Cuman ya menunjukkan yang terbaik aja pada saat itu mungkin ya. Ya lebih ke cobalah iseng-iseng kita masukin gitu, mudah-mudahan kita masuk. Setelah kita masukin demo, ada telepon dari almarhum Krisna Jasadras. Ternyata si Truth of the Fake masuk untuk kompilasi Metallic Clinic yang ke-7. Ya lumayan lah buat anak-anak, buat diskografi. Dan mungkin itu Metallic Clinic itu mewakili band pertama Skaumi yang masuk di Metallic Clinic 7 ya. Si band TOF itu dengan personil Bapak Pak Arme di vokal, saya di vokal, Agung Bolong di gitar. Berarti Pap jebolan TOF tuh sampai dengan saat ini masih aktif main band ya? Masih ada. Berarti ada mungkin paling si Dani sekarang jadi dagang kopi. Kan dulu personilnya saya sebagai di vokal, si Ape di drum, Agung Bolong di gitar. Dulu itu yang versi Metallic Clinic. Dani Buncong di bass. Baru saya dengar nama-namanya. Dani Buncong di bass. Seru ya tahun itu ya? Lumayan seru. Sangat seru lah. Banyak dukanya nggak Pop tahun itu Pop? Justru kalau ngobrol banyak dukanya, tahun-tahun itu tuh nggak mikirin benar-benar nggak pakai perhitungan bikin sesuatu itu. Kita punya mood yang bagus, bikin nggak pakai perhitungan banget, nggak beda-beda sama sekarang. Spiritnya lebih gila dulu tuh. Kalau sekarang banyak berhitung. Oh ya. Saya tahu Pak Armed yang sekarang. Banyak berhitung karena saya punya sosok keluarga yang harus diperhatikan. Dulu saya belum punya keluarga kan. Pada saat itu nih, Pak, zamannya energiknya nih ya, zamannya powerful nih ya. Manggung. Pernah nggak sih ada sedikit kendala, kesalahan apa gitu, misalkan lagu kahiji nukuduna lagu dibawa kahiji, ternyata pemain yang di belakang bawain di brung lagu katilu. Oh sering kenapa? Siapa salah wae, salah part siapa ya? Apa leun. Partna can kadieu geus kadieu. Gimana lebih detail lagi gimana? Jadi sering manggung gara-gara. Nih, encan kadinya siapa yang geus kadieu? Jadi malaikat tukang. Kita kan mau manggung berembuk nih. Kita mau manggung kan sebelum manggung berembuk nih. Lagu pertama ini. Lagu pertama
Oke, kita bawakan. Bener lagu yang pertama. Kalau susunan track mah bener. Belum pernah salah. Improvisasi berat. Feeling. Nyambung tapi. Nyambung tapi. Sambung-sambung tapi itu emang seru. Seru ya. Emang seru itu. Apalagi kalau recording, Pak. Emang seru itu. Tapi anak-anak nggak pernah marah sama yang kekurangan di player kita. Nyata ciri khasnya gitu meren gitunya. Ya. Kalau Pap, keredang korek. Ada korek? Merokok boleh ya? Oh, boleh. Pap. Dulu kan boleh dikatakan brutal nih. Brutal dalam arti jalanan banget lah. Tau lah yang maksudnya jalanan tuh kayak gimana. Proses pemberhentian itu tuh apa sih, Pap? Apakah itu pernikahan? Apakah itu usia? Apakah faktor orang tua? Faktor lingkungan. Kan lingkungannya masih yang enggak bukan tidak baik ya. Bukan tidak baik. Lingkungannya saya ada bagusnya ada di lingkungan anak-anak ini, di anak-anak ini khususnya di komunitas ekstrim metal gitu ya. Saya justru diam di sini tuh dirangsang untuk berkarya, bikin karya gitu, untuk mikir gitu. Itu orang teh kudunya naon deui sih. Jadi saya udah lupa hal-hal yang konyol dan hal-hal yang negatif seperti itu. Ya karena jadi dihabisin bikin benar. clothingan kayak begini. Iya, bikin festival yang baik dan benar tuh harus gimana, bikin band. Nah, festival jadi nih. nggak ada. Saya udah akhirnya lupa aja dengan yang aneh-aneh yang kayak gitu. Ya, barusan bilang festival nih. Main band tentunya tidak puas, tidak hanya main band saja pada saat itu ya. Kebanyakan di kota-kota manapun seperti itu, Pak. Dan di Sukabumi yang saya tahu, nah itu sosok Pak Armed sendiri. Main band, kumaha carana main di festival orang sorangan. Maksudnya main band tapi main di festival dia sendiri. Gagasan untuk mencapai di titik itu teh kayak gimana sih, Pak? Inisiatifnya kayak gimana sih? Saya sering datang ke festival-festival besar di Indonesia seperti kayak Hellprint Bandung. Sebut nama nggak apa-apa ya. Kayak Hellprint Bandung Berisik, Sinkronis, Hammer Sonic, gitu kan. Sama Rock in Solo mungkin ya. Nih kita lagi bicara sejarah awal mula Sukabumi Under nih ya. Saya lihat kualitas festivalnya dulu ya, kualitas festival kayak yang di Bandung, di Jakarta. Asaku perwakilan gitu di Sukabumi gitu kan ya. Apa kira-kira yang menjadi hambatan itu tuh apa? Enggak sih orang nyen festival juga gitu deh. Senekat itu. Senekat itu gedekeun ngaran Sukabumi-na. Jadilah Sukabumi Under. Dengan pertimbangan yang sangat matang tapi kan. Dengan banyak sharing gitu kan. Cara dengan band bisa main di festival itu ada tahapan-tahapannya. Contohnya punya rilisan, punya demo, punya album atau EP gitu kan. Untuk nanti kan untuk karya mereka itu dipromosikan di festival kita gitu. Pagelaran musik. Wow, waktu dulu namanya pagelaran musik ya. Pagelaran musik. Kalau kan sekarang kan festival, showcase atau pertama kali membentuk pagelaran musik itu kapan sih, Pak? Tahun berapa, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000 ya. 2000. Zaman-zamannya Panji Manusia Milenium dong. Panji Milenium. Ingat nggak? Nonton saya itu, cuman saya nggak terlalu suka musik waktu itu. Harerangnya banget tanya. Panji Manusia Milenium. Saras 088. 088 benar. Nggak lama kemudian almarhum Aldalista meninggal ya. Ingat kan? Di sana tuh Almarhum Alda. Oh iya, Bandung. Itu lagi boomingnya banget ya. Waktu itu teh. Benar. Tapi Papa tetap di metal. Oh iya dong. Nih, Pap. Tahun 2000 Sukabumi Under tercetus. Langsung menjadi founder.
Enggak, dulu tahun 2000 tuh foundernya banyak, bukan Banyak. saya. Menuju jadi tunggal saya itu banyak, prosesnya panjang. Bisa diceritakan di sini? Boleh lah bisa. Ya, silakan. Dulu tuh tercetusnya Sukabumi Under tuh berangkat dari 17 Agustusan. Event 17-an. 17 Agustusan. Berarti panggungnya ada renda-renda ungu putih dong? Ada. Fatality main kalau nggak salah waktu itu. Kita swadaya kolektifan bersama warga-warga Cikujang. Swadaya kolektifkan dengan warga-warga? Ya, warga-warga. Kan Serius, itu Pak? acaranya 17 Agustus. Warga mau? Jadi warga tuh Dibohongin. di kencreng, Sunda nama di kencreng. Tapi tahu warga? Tahu bakal ada festival. Dan musiknya pada keras. Tahu. Berarti Pap, Cikujang teh adalah salah satu Historis lah buat saya. historis untuk Saya dari mulai attitude, mindset saya dibentuk di sana. Cikujang tuh. Cikujang. Karena ketika berbicara sosok sekelas sekaliber Bapak Asep Japar nih ya, kepala dinas sekarang Dinas Pekerjaan Umum, masih di bawah Pak Armed namanya. Goblok aja. Untuk di kaula muda Cikujang metal Armed. Sampai dengan saat ini. Padahal sekarang Bapak kan sudah tidak di Cikujang lagi kan? Tapi saya tidak akan melupakan Cikujang. Cikujang Pride. Cikujang Pride. Walaupun saya sudah tidak di Cikujang, getih jeung hati orang di Cikujang. Nah, ini kita kepotong-kepotong terus nih. Ini belum beres nih Sukabumi Under nih. Dari banyak orang nih kan yang punya nih Sukabumi Under nih. Gimana sih prosesnya sampai mengerucut menjadi diposisikan Armed lah founder Sukabumi Under. Perjalanannya waktu itu bikin di SMP 3 tahun awal 2000. Di tahun yang sama anak-anak bikin di Gor Merdeka. Tanpa itu band Sukabumi semua kalau nggak salah. Band Sukabumi. Panitianya bawa anak Cikujang semua itu. Penonton Sukabumi. Bandnya band Sukabumi semua. Panitianya panitia anak Cikujang semua. Apalagi dananya dari anak Cikujang juga. Tiket, Pak. Di tiket itu kalau nggak salah waktu itu 2.500. Kemarin sempat bincang-bincang juga sama Pak Halim, udah mah 2.500, dapat soft drink, dapat rokok. Iya. Belum waktu itu tahun 2000 itu belum pakai rokok. Kita belum pakai rokok gitu. Kita tuh tahun 2000 sama anak-anak Cikujang tuh sampai 7 tahun lah bikin di Gor. DIY, secara DIY kita kolektif dengan teman-teman band sama teman-teman Cikujang bikin di Gor Merdeka. Akhirnya kita ketemu dengan salah satu corporate, kita kerjasama nyambung. Kita kenapa misalkan jadi menggandeng corporate, karena ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan dan di mereka bisa dilakukan. Akhirnya kita butuh mereka gitu, karena saya harus menyebarluaskan musik extreme metal itu. Ada yang saya tidak bisa, akhirnya saya menggandeng perusahaan korporat. Jadi gini, Pak, dengan tidak menghilangkan budaya industri betul. Musik kerasnya. Jadi gini, Pak, segala sesuatu yang dilakukan akan menuai respon. Ketika Papa menyelesaikan event itu, sudah pasti kan ada respon. Iya. Di tahun-tahun pertama itu, gimana sih respon dari masyarakat, teman-teman, teman band? Nyendoi, men. Ya itu dari anak-anak dukungan kalau nggak orang ada pindah ke lebih luar, men. kalau nggak ada dukungan dari anak-anak mungkin udah almarhum Sukabumi Under ya. Udah almarhum. Balik lagi ke pertemanan ya. Udah almarhum. Ya mungkin karena saya bertahan dan didukung dengan tidak hanya dukungan datang dari teman-teman Cikujang, dari teman-teman kota Sukabumi sama dari teman-teman luar kota Sukabumi juga mendukung Sukabumi Under itu harus tetap ada gitu kan. Akhirnya proses berjalannya waktu teman-teman Cikujang itu pada kerja sama passionnya sudah tidak di
musik lagi sama di Sukabumi Ende. Karena kan tetap harus bersenang-senang ya kan. Kita harus jalan tanpa ada anak-anak juga harus ya, jalan gitu kan. Ketika si orang itu mengundurkan diri atau pamit berarti itu sudah tidak senang lagi berada di kesenangan itu, begitu kan? Tidak juga sih. Saya lebih ke passionnya udah nggak di Sukabumi Ende lagi dan dia udah punya kegiatan yang lain kayaknya. Tapi nggak apa-apa, bukan halangan. Hak gitu kan. ya. Hak mereka untuk tidak di sini juga hak mereka. Yang akhirnya seiring berjalannya waktu akhirnya Sukabumi murni tunggal milik saya gitu. Ya dengan proses segala macam sampai di titik Sukabumi Ender milik Bapak Armed. Iya. Sampai dengan saat ini. Sempat vakum berapa lama waktu itu, Pak? 4 tahun. 4 tahun. Dari 2010 sampai 2014. Di kepakuman itu apa sih yang bikin vakum di tengah orang teh sangat mendambakan ada event itu teh? Saya mudi Mudi ya? Mudi sayanya. Karena sesuatu yang dipaksakan akan tidak baik ya. Sayanya lagi fokus ke clothing. Clothing. Dulu itu. Ya karena tapi tetap karena mendedikasikan hidup di musik, ketika tidak membuat event pun tetap yang berkaitan dengan musik harus jalan. Salah satunya merilis merchandise band-band lokal dan band-band luar. Ya kayak gitu. Sampai ke kembali datang si mood, saya harus turun lagi bikin festival. Nah itu saya sering main keluar kota yang punya mood pengen bikin festival tuh. Saya lihat festival besar yang ada di Indonesia seperti di Bandung, di Jakarta. Keren nih festival Kabita lah ya. Kabita akhirnya terangsang bikin festival lagi. Saya sharing dengan teman-teman pelaku industri yang sama juga. Sharing sama si Denden, sama Mulki, sama orang hayang jieukeun nyin festival gitu kan. Akhirnya kita dibikin, kita dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya. Iya betul. Lebih ke di premiumnya ditonjolin lah yang sekarang tuh. Karena untuk kaula muda di luar Sukabumi nih apa sedikit riset lah ke beberapa teman di luar. Ketika saya bertanya yang kalian tahu tentang Sukabumi itu, waktu dulu Sukabumi ya mochi. Tapi dengan adanya Open Air Festival Sukabumi Ender, Sukabumi Ender. Nah, berarti itu salah satunya masalahnya. Salah satu saya bikin festival dibikin beda dari yang biasanya. Kita harus bikin sesuatu bagaimana caranya teman-teman dari luar kota pengen singgah datang ke sini. Tidak hanya dengan makanan mochi aja. Ya. Dengan adanya Sukabumi Ender, adanya perubahan, mudah-mudahan dapat mendatangkan destinasi pariwisata untuk datang ke Sukabumi Ender. Makanya kita dibetulin dari mulai dasar sampai ke atas gitu. Oke, buka-bukaan deh. Pemerintah terkait dukung nggak sih? Enggak dukung. Sendiri kita didukung sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Hak mereka juga. Nggak dukung ya nggak apa-apa, kita tetap jalan aja terus. Kan kita dulu juga ada pemerintah, ada pemerintah, nggak ada pemerintah, ada sponsor, nggak ada sponsor. Ya kita kudu jalan. Tapi sempat ada interaksi dengan pemerintah menawarkan, kami punya konsep begini nih untuk menaikkan kota ini dengan cara musik keras. Sempat. Responnya bagus aja, tapi nggak ada tindakan. Tapi nggak apa-apa, nggak dibikin masalah. Tetap harus jalan nih. Ya kita harus akui juga mungkin dia sibuk gitu kan. Tapi ya positif thinkingnya kita dikeluarin nih di situ nih. Padahal di luar kota sana ya seperti Rockin Solo, Rockin Borneo, itu emang udah terang-terangan si pemerintahnya ya justru yang bawel gitu. Ketika si kegiatan musiknya tidak jalan, kalian perlu apa gitu? Kenapa ini tidak jalan gitu? Kebekian udah. Tapi nggak masalah, kata saya juga dengan pemerintah tidak mendukung pergerakan anak-anak tidak dijadikan masalah lah. Kita mau kudu jalan terus.
Yang penting di sini Bapak sudah datang dengan cara baik, menawarkan hal yang baik. Masalah respon dan lain sebagainya kita anggap sebagai hal yang positif. Iya, begitu mungkin ya. Tong dendaman papnya. Slow. Berarti gini, pernah nggak sih punya harapan ke pemerintah teh dukung atuh orang gitu? Pernah ngobrol dulu. Ya karena kita nggak terlalu berharap kepada pemerintah. Sempat diutarakan, tapi masuk ke telinga kiri keluar telinga kanan tidak masalah, tapi gitu doang. Simple. Dia tahu Homelander, dia tahu kayak gimana. Ya mungkin itu faktor, mungkin dia tidak ada waktu, bisa tidak suka sih, lebih ke tidak suka. Jadi kayaknya kan kalau sesuatu yang kalau dijalani dengan suka beda. Suka dan tidak suka bukan berarti menjudge kita negatif ya, bukan begitu maksudnya. Tafsirnya beda kadeta. Tidak suka teh bukan berarti wah iya mah ekstrim, tidak begitu juga. Karena bangun tidur yang didengarkan keras, siang saeutik nu didengarkan keras. Terus ngolotok masalah metal mah jeung bapak mah. Mensosialisasikan si death metalnya yang ada di Sukabumi ya. Pap dari saat itu juga nggak si Papap ini tertarik dengan musik death metal, bergeser dari hardcore ke death metal. Tidak begitu juga. Tidak begitu. Berarti orang banyak salah nih. Banyak salah. Justru saya tuh dari dulu juga pengen banget dari tahun 90 malahan saya pengen banget bawain Suffocation, bawain Grab, bawain Pyrexia gitu. Terrorizer mungkin. Kendalanya apa, Bab? Di drummer. Saya belum nemu drummer yang asal tunggal mah banyak. Cuman kan saya harus yang perfeksionis gitu kan, yang harus memadai lah kebutuhan band death metal itu. Yang baik dan benar itu harus kayak gimana. Dulu itu belum ada di Sukabumi. Drummer death metal brutal itu susah banget gitu. Tapi sekarang banyak banget. Susah malahan pemain drama. Iya. Kadang pemain death metal teh rata-rata. Ya akhirnya saya bikin di hardcore gitu. Bikin band hardcore sama teman-teman. Nah, awal langsung bikin enggak death metal dulu. Bangunin dulu Godsik tuh. Grindcore. Gitu. Gimana tuh awalnya tuh? Gua diajak kumpai lagi. Diajak kumpai. Berarti kumpai teh salah satu road ya. Tanya heula saheula gitarisna. Pak Kumpai. Paap cenah. Oke, lagi-lagi Paap. Gua kalaunya itu dia. Yang kayak kita obrolin di belakang layar tadi. Kayak bikin band death metal dari dulu suka karena tidak memenuhi kebutuhan dan skill untuk main death metal ya. Jadi saya hold dulu gitu bikin death metal. Depending dulu. Nah, kalau si Pak mengcover kebutuhan apa yang ada di imajinasi saya. Iya, gitaris agak bisa ya kita. Komposer banget sih kalau Pak. Dihajar apapun. Nah, dari situ gua pengen bikin band kalau gitarisnya bukan Pap, gua nggak mau. Dimulai dari Godsik itu. Dimulai Godsik. Sampai dengan saat sekarang ini. Repton. Berdiri Repton begitu. Untuk teman-teman yang belum tahu, Godsik itu adalah salah satu band pertama yang manggung di festival terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Hammer Sonic. Pap, ceritain Pap, gimana rasanya manggung di festival terbesar se-Asia Tenggara? Itu benar resep. Bukan lagi se-Cikiwul, bukan lagi se-Ciamblas, se-Asia Tenggara Pak Haji. Dulu itu band di Jawa Barat itu dikumpulin. Di Jawa Barat itu dikumpulin sama satu perusahaan lah gitulah. Dikumpulin sama IO-nya si Hammer Sonic juga di Fame Station kalau nggak salah. Saya ikut. Jadi band-band yang terbaik di lokal hero-nya dikumpulin.
dibikin kompetisi lah, kayak kompetisi gitu. Ya yang terbaik bisa tampil di Hammer Sonic. Jadi tahu nggak yang diambilnya berapa band? Sebelum itu nih, Pap, sebelum itu nih. Jadi sebelum manggung tuh karena waktu itu Godsik mainnya tuh di PM Station itu sehabis Isya. Entah kenapa. Ini benar atau tidak, tolong jawab jujur ya. Semua personilnya sholat. Dalam hati saya, ini band serius. Udah sampai di Bandung mereka tidak cukup orang berhenti di dia. Jangan nanti sholat mah jangan dilupakan, kan kewajiban itu. Bisa asup neraka. Iya sebelum manggung tuh deket-deket mau manggung. Waktu itu kan saya yang ngurusin dari apa? Dari si sebab menghubungkan panggung ke talentnya non. Stage manager Godsik mana? Sholat anjing, sholat heulanya. Kudu. Nah, manggung lah di situ. Yang ke bawah ke Hammer Sonic tuh Godsik doang. Enggak. Satu. Untuk Sukabumi iya Godsik. Udah kita nggak usah bahas kota lain. Godsik. Sampai ke hari H nih. Perasaannya gimana nih? Orang ngarik main di Hammer Sonic. Tidak menutup kemungkinan bakal nonton. Band nu karak datang akan ngaliwat. Kagigireun panggung nonton orang manggung. Sedangkan nu ngaliwat eta teh band anu ku urang tiba heula didangukeun nonton urang. Gimana Pak perasaannya Pak? Nikmati aja prosesnya. Tapi deg-degan kan? Deg-degan di awal, di tengah-tengah mah enggak, diliwat di tengah-tengah mah. Itulah jam terbang 90-an tuh seperti itu. Diliwat tengah-tengah mah. Asam garam kayak gitu mah ya. Tapi puas ya Pak waktu itu Pak? Puas lah, kita dikasih spare waktu untuk routing sound gitu, apa gitu. Bagus lah, profesional panitianya gitu. Hammer Sonic, Godsik, Hammer Sonic. Kesininya Griffith ya? Griffith. Tapi tetap yang pertama Godsik waktu itu. Amin, alhamdulillah ya. Saya tahu pasti. Udah kalian manggung di Hammer Sonic. Nah, sok we. Tapi geus jelemana eueuh nu nawaranana. Yes. Kalau Pap ieu coplok euy. Manggung. Hah? Pegang kayaknya. Tuh wah, ini elika bapak mah urang mah euy. Mau kemana? Anu deui. Godsik album Resurrection rampung nih, Pap. Rampung. Jam terbang main tidak hanya di Sukabumi di mana. Rampung wae. Album Godsik mah duit ge ucutan. Kok bisa? Pan set rilis teh make label. Tapi kan underground. rugi-rugi etik dan naon. Lumayan lah. Oh, jadi teman-teman ceritakan oke berarti nya. Sudah cerita. Album Godsik teh rugi. Rugi. Tapi teh naonnya itu teh dot. Apa. Kegagalan itu jangan dibikin stres. Bener. Bikin prestasi. Tapi dari produksi album Godsik itu keganti juga. Kayak dari bikin merchandise, dari manggung gitu kan, dari apa. Jadi ke cover akhirnya balik juga gitu kan. Nah, selesai nih dengan Godsik ya. Nasib Godsik sampai saat ini tuh kayak gimana Pak? Divakumkan? Apa ditenggelamkan oleh Bu Susi? Menteri yang sering tenggelamkan? Godsik mah tetap ayaknya newe. Mun anu ngorang mah main, orang tinggal latihan. Berarti tetap eksistensi. Godsik. Yang namanya berkaitan dengan Pak Armed, segala sesuatunya eksistensi yang harus dijaga. Terus jalan. Sok atuh ngundang Godsik atuh. Langsung ke Repton. Nah, Repton gimana? Repton menggemparkan dunia permusikan Sukabumi. Tekagok. Ya. Band anyar, latihan, main, kirim demo, dirilis sama rebel Cina. Oh. Rebel luar negeri. Gimana sih prosesnya sampai kayak gitu?
karunyaeun apa kumaha ka Repton? Mungkin perjalanannya, Berarti lain karunya. perjalanan yang kerja keras barudak. Sebelum ke si Cina itu, si Brutal Legend Production itu kita bikin promo. Oh iya, nama labelnya Brutal Legend, domisilinya di Cina ya. Kita tuh sebelum masuk ke Brutal Legend tuh bikin promo single 2 lagu, Pendusta sama Gila Hormat, dirilis sama label Jogja. 2 lagu itu kita bikin tuh 100 keping kalau nggak salah, 100 keping CD habis. Tembus. Ya mungkin dari situ banyak beberapa label melihat progres anak-anak band baru, tapi mungkin bisa dibilang produktif lah gitu kan. Jalan selalu bikin karya. Sebenarnya bukan Brutal Legend aja yang tertarik dengan kita. Ada beberapa band lokal yang mungkin ada beberapa band lokal yang pengen sign, tapi kita udah keburu sign dengan label Cina gitu. Yang apa lah, pecahkan lah. Bedanya sign kontrak album sama sama lokal label sama internasional, Cina internasional label dong. Bedanya kayak gimana sih, Pap? Sama aja sih sebenarnya. Anak-anak pilih label internasional pengen lebih ke cari pengalaman. Gimana tapi berbentuk kontrak dan lain sebagainya mah sama-sama aja. Sama-sama aja, nggak ada yang berbeda. Cuman itu kan bedanya kita diri sama label luar negeri doang. Kualitas mah ngesarua lah jeung label-label lokal lah, udah bagus lah label lokal juga. Kan sekarang juga banyak label lokal yang sudah mendunia juga. Iya, banyak banget. Banyak. Termasuk Headbanger Record kan? Termasuk Bapak juga adalah salah satu pemilik record label juga kan? Iya. Headbanger Record. Aku label lama. Baik, menghasilkan Inhumanity. Iya. Siapa lagi sih, Pak? Kompilasi Sound of Brutality. Sound of Brutality. Gatsik juga dirilis. Ada niatan lagi nggak, Pak? Nggak, capek di merchandise aja deh. Oh, duitan bener. Ada duitan, cuman prosesnya rada panjang. Itu doang. Tapi kalau belum punya keluarga mah disikat kayaknya label jalan. Nah, baru-baru aja kan rilis single ya. Dilaunchingkan pula. Ya. Digait sama siapa, Pak? Yang sekarang yang terbaru, Pak? Yang terbaru itu kemarin bulan Oktober dirilis sama Underrated Record. Underrated Record. Underrated Record dari Depok, Indonesia. Underrated Record yang foundernya gitarisnya si Murtad, si Andri. Oh, si Kang Andri Murtad. Itu tuh sebenarnya bikin promo 2020 yang Propet X itu buat guide acuan. Iya, balap can beres kayaknya. Jadi bikin promo 2020 buat guide menuju ke album baru. Kita bikin EP sampai dengan sekarang masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Sampai di berapa persen sih, Pak? Udah 90%, tinggal gas. Tinggal layout. September kemarin ngobrol sama mau rilis. Labelnya masih Android. Android. Udah tinggal gasnya. Tinggal gas. Iya, makanya yang tadi teh bikin Propet X 2020 itu tuh buat tanda menuju bahwa Repton akan mengeluarkan album terbaru, bikin EP. Repton mah sangat pesat bangetnya maju nate. Bukan maksudnya gampang banget miliknya teh. Tapi tidak terlepas dari sosok Armed gitu nya. Enggak gitu juga. Buat saya dan buat orang-orang mah ini si Repton gancang kieu euy. Kita bagi-bagi tugas juga dong. Bagi-bagi tugas. Nah, salah satunya kayak gimana sih? Salah satunya seperti kayak bagian bikin lagu, aransemen lagu, lirik Kumpai dan Paap yang bikin. Saya nggak boleh ikut-ikutan part itu, paling ketika bikin rangka lagu, argumentasi terjadi tuh di situ tuh. Iya kurang anu ya kelebihan atau kumaha gitu kan. Itu doang. Selama saling menerima terus jalan. Tapi ada untuk koresponden sama networking, memang saya ditugasin sama teman-teman nggak ikut-ikutan ke tempat saya. Ini jadi punya porsi masing-masing. Ya, porsi masing-masing. Termasuk ketika Papap ditugaskan untuk itu, boleh memasukkan saran tapi tidak boleh merubah apa yang Papap sudah tentukan. Seperti itulah. Ngeri, Pak Armed, Itu doang. Balik lagi tetap
Dasarnya Jadi saya, adalah eksistensi. Eksistensi. Jadi saya ke anak-anak juga lebih ke anak-anak bikin lagu rangka lagu jangan diganggu juga gitu kan. Nanti di finishing aja revisi gitu kan. Anak-anak sebaliknya ke saya gitu kan. Tugas saya ya ngurus networking sama koresponden dengan teman-teman di luar kota. Merasa gitu. berhasil belum dengan jabatan yang sekarang Papap? Bukan merasa berhasil ya, saya orangnya Puas belum? selalu merasakan tidak puas. Ini Karena kalau manusia saya mah puasnya. karena kalau merasa puas, saya bakal stuck di situ aja. Saya terus gali aja terus aja tidak puas. Mungkin bisa jadi nggak band yang tidak jalan itu adalah band yang merasa puas di situ saja. Bisa jadi. Berarti ada yang harus dirubah tuh di situ ya. Mindsetnya. Kadang kan musiknya bagus tapi stuck di situ saja. Kayak Sadness. Semangat. Selalu Pap, kalau semangat. Kudu semangat. Kudu kompak. Disiplin atau hunkul sih. Masih ada yang mau slow main band. Masih ada yang mau diutarain nggak untuk teman-teman? Sebelum kita bacain pertanyaan Instagram nih. Soalnya banyak banget sih pertanyaan Instagram. Paling yang tadi Handphone aing mana anjing? paling Iya. pesan-pesannya tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Demasif atuh Pak. Jangan pernah menyerah. Kegagalan itu jangan dibikin stres, dibawa asik aja. Jangan dibawa asik. Terus kegagalan itu dibikin prestasi nomor 1 itu doang. Jangan terlalu jauh mengikut campurkan diri kita terhadap masalah orang lain ya Pak. Itu nomor 1 mah. Sekiranya terpenting mah tong dibejakeun ya. Nggak penting bagi saya gitu. Tapi banyak banget gak di sekeliling Papap gitu, di sekeliling saya pun Banyak. tidak hanya di musik saja ya. Banyak tapi tadi denge darek naon ngadengekeun orang geus lieur baru kun ngadengekeun manehanana. Yang jelas tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada untung, tidak ada impact. Live must go on ya. Bisa kita mulai pertanyaan dari teman-teman Instagram Pap. Boleh. Ini uploadnya teh baru 1,5 jam yang lalu. Tapi kayaknya kalau kita bacain semua nggak mungkin. Kita pilih beberapa pertanyaan aja ya. Pertanyaan dari Empuh Forensik. Kalung tasbih nu baheula gede, ciri khas anak hardcore tahun 1990-an dipake keneh teu ku Parmed. Kela Pap, kalung tasbih kumaha sih? Dulu tuh era band hardcore Snapcase dulu kayak. Tapi bener pakai dulu pakai. Ngerasa keren. Biar hardcore banget. Tapi ngerasa keren bener. Tuh nyada keren. Ampuh gila. Ampuh nggak keren katanya. Tapi kan itu salah satu proses yang harus dijalani pada saat itu. Passion. Dan tidak ada salah untuk di fase itu. Dan sampai sekarang pun tidak ada salah. Tapi pas inget-inget kadinya gila. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah perjalanan. Irfan Firmansyah, kilas balik pergerakan hardcore udah ya tadi. Nah, dari Yuda 068, rencana di tahun 2021 masih pandemi kan nih. Ya. Kira-kira mau ngapain sih Parmed? Ke depannya nanti. Yang udah keterawang sih baru album baru Reton ya, yang EP bakal rilis antara September Agustus lah. Baik pandemi ataupun tidak pandemi. Hajar. Album kudu rilis pokoknya mah. Itulah Pak Armed. Laku sabodo teuing. Mending keluar pula. Oke, pertanyaan berikutnya dari Jack the Brada. Jack the Brada teh bos saya di podcast ini, Pak. Siap. Dari beberapa band yang dibentuk nih, Pap ya. Dan maksudnya dari beberapa band yang dibentuk oleh Papap, kenapa Papap harus memilih untuk terus berdampingan dengan Pak Aap? Ya itu tadi diceritain. Gua udah tahu Pak Aap tuh, gua udah tahu dalamannya kayak gimana.
SDM-nya seperti apa. Udah ngapain aja sama papa? Tahu dalemannya? Nah, Udah ngapain aja? pernah kemarin Apain? main band. Oh. Ampura maaf tuh wani. Gua tahu itu standar saya ya. Standar emang saya bikin semenjak ada saya diajak di Gatsik dan berikutnya saya tidak mau main band kalau gitarisnya bukan Pak Ap. Alasannya kenapa harus Pak Ap? Ya karena saya tahu SDM seperti apa. Main musiknya bagus banget. Bukan bagus ya. Halus, Pap. Bagus mah KBG sararua barang bagus, tapi dia menguasai alat musik yang baik dan benar. Betul. Bagus mah eta cek batur namun urang ngomong bos aing kapedean meureun aing. Baik dan benar atuh, Bro. Tapi saya mah bagus dan ganteng. Oh, benar. Tapi Itu sih lebih ke situ sih. Tapi kan nyaman. Tapi kan nyaman wae. Iya rame ki anjing. Keluarga sehat, Pap? Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Si Ibu bentuk usaha baru juga ya? Saya lihat-lihat di Instagramnya dia ya. Buka kuliner. Buka kuliner. Si Mama Gemes. Si Mama Gemes yang setia menemani Bapak iya dari dong. sejak dulu. Iya dong. Menghasilkan 2 putri yang sangat cantik-cantik. Cantik. Bahagia nggak sih, Pap, sampai dengan saat ini? Gimana? Bahagia nggak sih dengan saat ini? Punya istri yang baik, punya anak-anak yang soleh-soleh, dengan bapaknya bahagia. yang masih berkecimpung di musik keras. Pernah dikomplain nggak? Rektika Iraha? Enggak sih. Support aja. Support aja. Support aja. Selama itu tidak Tidak mengganggu. Support aja. Tapi boleh kan nanti bahas lain waktu, Bapak sama istri kita di sana. Boleh. Ya, Lain itu, waktu. Itu kan lebih ke selain saya bikin festival sama buka distro juga, sisi lain kehidupan saya bantu istri saya juga buka kuliner Dengan penuh cinta dan rasa kasih sayang. oh ya dalam banget. dalam banget si Mama Gemes Sering banget di postingannya teh Mama Demplon. oh iya dong number one seluruh dunia Tenura yang lain lewat Papa mau kayak gimana pun, sekeras apapun, dia cintanya sama Tenura. oh iya dong Pak, pertanyaan terakhir. Saya masih memiliki kaset kompilasi Metal Klinik yang ke-8 dikasih sama almarhum Krisna Sakerhead. orang teh Metallic 7 kan alapannya orang teh aing poho deui aing 7 gitu. Kata dia, mungkin gak ya Armed masih punya, tapi saya mah punya loh. Oh punya. Serius punya nih. Punya saya. Soalnya ini sempat juga tadi saya DM arek dijual mah koleksi. Kalau band-band yang terdahulu yang rilis karya, saya ada kaset-kasetnya. Emang buat artefak gitu ya. Dari mulai Gatsik, Truth of the Fake, Inner Beauty. Enggak juga Gatsik, band saya sendiri. Oh iya band sendiri ya. Saya simpen. Ada kaset-kasetnya Metallic Clinic yang albumnya ada. Yang Repton pun dari promo 2017 sampai yang sekarang masih ada disimpan. Pap itu mah ulah dileungitkeun kudu boga tiap personil. Pap, sebelum terakhir ke harapan musik kayak youtuber lainnya. Papa tuh belum pernah sekalipun yang namanya melamar kerja, betul? Belum. Otomatis ketika akan melamar sang pujaan hati Teh Nura itu kan datang nih, ditanya pekerjaan, jawabnya apa? Ditanya pekerjaan? Ini toh orang nyawan orang keren ya teh mengendaikeun teh mikeun ka urang teh bangunna. Padahal aing teh gemel gitu. Tapi nanya dong, ada mal di mana? Oh iya. Saya masih kuliah justru. Kuliah. Saya menikah tuh waktu kuliah belum kerja. Oh jadi sempat pas kuliah pun pas menikah pun kuliah mah tetap bareng. Mertua saya lebih ke demokratis ya. Tidak ortodoks ya. Mungkin lebih milih ke depan ya. Diserahkan bagaimana menurut pilihan anaknya. Tapi tahu saat itu teh adalah tidak menjustifikasi
maneh kudu kawin jeung A jeung si B jeung si C kudu kieu. Kayak standarnya kudu tidak begitu mertua saya. Insya Allah soleh. Tapi mertua sayang ya, sampai sangat Sayang banget. Kepap terakhir ya, seperti khalayak umum lahnya. Harapan Bapak untuk band-band baru seperti saya ataupun band-band siapalah di Sukabumi yang baru-baru muncul ataupun band lama yang lama tapi belum kepikiran punya album. Yang baru yang masih latihan mau bikin album, ada aja kendalanya yang tidak jadi. Harapan untuk mereka yang bisa Bapak sampaikan apa sih, Bapak, sebelum kita hari ini? Harapannya kepada band-band Sukabumi tetap berkarya, karena hanya dengan karya kita bisa didengar dan diperhatikan oleh kota lain dan teman-teman yang ada di luar kota dan tidak menutup kemungkinan dunia berarti. Dan dunia juga. Karena kalau kita pengen didengarkan oleh mereka, khususnya oleh orang banyak, ya kita harus bikin karya. Kalau kita tidak bikin karya, siapa yang akan dengar kita? Album Khususnya album atau EP lah atau apa promo kayak single kayak bebas. Karena kan Rio kita kalau mau terdengar oleh orang banyak dan diterima oleh orang banyak, ya kita harus bikin sesuatu. Iya. Kalau kita nggak bikin sesuatu, siapa yang akan mau dengar kita? Tidak mungkin teman-teman dari kota lain mana yang mau nyetak kaos sabar hiji, mana yang manggung sabar kali, bukan itu yang ditanyain. Mana karya mana yang tahu saya pengalaman saya. Setuju. Jadi terus berkarya, karya itu bisa bentuk single, demo, album, EP, bebas lah. Asal karyanya jangan menjelekan orang lain ya. Ya jangan, nggak boleh banget. Boleh jadi ininya tusuk. Ngacau batur gitu, Cok. Ngacau ke skena. Gak cuma skena sih. Kehidupan, apalagi ya. Bikin malu. Ya udah jangan bahas itu lah. Itu aja lah pokoknya. Iya. Mau didengar, kita harus berkarya. Karena hanya dengan karya orang lain dapat mendengar kita dan melirik kita. Itu pesannya ya. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Bisa gitu diganti jangan menyerah. Semangat. Hardcore dong. Gaya hardcore. Stay brutal. Temen death metal. Oh dia tuh stay at home. Maaf, anjuran pemerintah. Oh benar. Tuh. Never give up. Oh, never give up. National anthem hardcore kan. Never give up. Seperti itu ya. Masih ada yang mau disampaikan kan nih? Itu kali. Apa? Jangan pernah menyerah, terus berkarya. Tika incuan bila perlu. Enggak juga sih. Oh berarti nanti Bapak udah mempersiapkan di mana saya harus menghentikan semua aktivitas saya yang berkaitan dengan musiknya. Udah mulai memikirkan itu berarti? Sudah saya. Janganlah kalau bisa. Sudah. Kalau bisa jangan. Abung ari yang gesan aing kira. Aing sih kayak nongkrong di mana deui. Tenang. Tapi saya sih berharap tetap jalan sampai kapanpun. Mudah-mudahan doakan lah. Ya karena waktu mepet, kayaknya perjumpaan kita walaupun sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas, mungkin di lain kesempatan bakal kita bahas lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak Armed. Sama-sama. Jangan lupa nih teman-teman untuk follow IG-nya dan like, subscribe kami di Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih Pak Armed. Sama-sama, brother.